Pernikahan Arjuna dan Clarissa pernah menjadi bahan iri banyak orang. Foto-foto mereka bertebaran di media sosial. Makan malam di restoran dengan pemandangan kota dari lantai 50. Liburan mendadak ke luar negeri, hadiah ulang tahun yang nilainya setara rumah sederhana. Dari luar, kehidupan mereka terlihat seperti etalase kaca, berkilau, rapi dan sempurna. Arjuna dikenal sebagai sosok pria ideal. Wajahnya tenang, tutur katanya tertata, dan setiap langkahnya seolah selalu diperhitungkan dengan matang. Di Adi Chandra Group, namanya dihormati. Ia menjabat sebagai manajer senior strategis, posisi yang membuat banyak eksekutif lain menaruh curiga sekaligus kagum. Tidak banyak yang tahu apa sebenarnya ruang lingkup kekuasaannya. Ia jarang pamer, jarang bicara tentang dirinya sendiri. Berbeda dengan Clarissa. Clarissa adalah pusat perhatian kemanapun ia melangkah. Seorang model papan atas yang terbiasa hidup dari sorot kamera dan pujian manusia. Kecantikannya bukan hanya soal wajah, tapi cara ia menuntut dunia untuk mengakui keberadaannya. Baginya, hidup adalah panggung, dan ia harus selalu berdiri di tengah lampu. Di tahun pertama pernikahan, Clarissa merasa ia telah menang besar. Lemari pakaiannya terus berganti isi. Ia tidak pernah mengulang gaun yang sama. Tas-tas limited edition datang silih berganti. Dan perhiasan berlian menghiasi jemarinya seperti sesuatu yang wajar, bukan istimewa. Arjuna memberikannya semua itu. Setiap malam, Arjuna pulang dengan bahu berat dan mata lelah, namun tetap menyunggingkan senyum saat melihat Clarissa menyambutnya dengan gaun baru atau rencana baru. Ia tidak pernah keberatan. Setidaknya, begitu yang Clarissa pikirkan. Namun di balik dinding kaca apartemen mewah mereka, ada keheningan yang tidak pernah dibicarakan. Clarissa tidak pernah bertanya bagaimana hari Arjuna, tidak pernah peduli rapat apa yang membuatnya pulang lewat tengah malam. Yang ia tanyakan hanya angka. Bonus tahunan kamu sudah cair belum? Target kamu tahun ini tembus kan? Teman-temanku bilang manajernya Adi Chandra dapat saham. Kamu dapat berapa? Arjuna menjawab singkat, seringkali hanya mengangguk. Ia mulai sadar bahwa percakapan mereka tidak lagi tentang kita, melainkan tentang aku. Aku ingin ini, aku butuh itu, aku pantas lebih. Suatu pagi, Clarissa berdiri di depan cermin besar, memoles kuku dengan warna terbaru yang sedang tren. Tanpa menoleh, ia berkata dengan nada jengkel, "Arjun, kamu sadar tidak? Teman-temanku semua sudah punya villa di Bali. Masa kita masih tinggal di apartemen ini saja?" Arjuna menyesap kopinya perlahan. Apartemen ini luas, Clar. Lokasinya strategis, dekat ke kantor. Clarissa mendecak, akhirnya menoleh dengan tatapan tidak puas. Masalahnya bukan luas atau dekat, gengsinya beda. Aku ini Clarissa, lingkunganku harus mencerminkan siapa aku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang Clarissa sadari. Sejak saat itu, pertanyaan mulai tumbuh di benak Arjuna, pelan tapi menggerogoti. Apakah dia mencintaiku, atau apa yang bisa kuberikan? Pertanyaan itu belum sempat ia jawab ketika badai atau sesuatu yang tampak seperti badai datang menghantam. Suatu malam, Arjuna pulang jauh lebih larut dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Ia duduk di sofa tanpa melepas jas, menatap satu titik kosong. Clarissa yang baru saja mencoba sepatu baru, menghampiri bukan dengan pelukan, melainkan dengan segepok brosur. "Arjun, lihat ini," katanya antusias. "Liburan musim dingin ke Eropa. Kita bisa ke Paris, Milan, sekalian Fashion Week." "Clarissa," suara Arjuna rendah, hampir tenggelam. Nada itu membuat Clarissa berhenti. Ia menatap suaminya, tidak sabar. "Perusahaan sedang audit besar-besaran, ada penyelidikan internal. Aku diberhentikan sementara. Asetku dibekukan." Kalimat itu jatuh seperti palu. "Apa?" Clarissa berdiri. "Kamu dipecat." "Untuk sementara." "Terus mobilku?" Suara Clarissa meninggi. "Cicilan, kartu kredit, rencana kita." Arjuna menunduk. "Kita harus hidup hemat. Aku punya sedikit tabungan cadangan, cukup untuk makan dan kontrak rumah kecil di pinggiran kota." Tidak ada pelukan, tidak ada kalimat penguat, yang ada hanya wajah Clarissa yang berubah dingin, seperti seseorang yang baru sadar tiket kelas satunya dibatalkan. Beberapa hari kemudian, Clarissa harus meninggalkan apartemen mewah itu. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota terasa seperti hukuman. Baginya, tidak ada pendingin udara yang layak, tidak ada pelayan, tidak ada tetangga dengan nama besar. Dan di sanalah wajah asli Clarissa mulai muncul. Ia sering marah hanya karena listrik mati sesaat, mengeluh soal udara panas, soal bau got, soal hidup yang menurutnya tidak manusiawi. Ia mulai jarang pulang. Alasan yang ia berikan selalu sama,
mencari peluang kerja. Padahal Arjuna tahu dan mulai melihat bahwa Clarissa sedang mencari sandaran baru. Ia membandingkan Arjuna dengan pria lain, dengan tamu VIP klub malam, dengan eksekutif muda yang dompetnya masih tebal. Arjuna melihat semuanya dari jauh, dengan tenang, dengan sabar. Karena Clarissa tidak tahu satu hal penting, ini semua bukan kejatuhan Arjuna. Ini ujian terakhir, dan ujian itu baru saja dimulai. Rumah kontrakan itu semakin terasa seperti penjara bagi Clarissa. Dindingnya kusam, lantainya dingin, dan setiap sudutnya mengingatkan bahwa hidupnya telah turun kasta. Ia tidak lagi bangun dengan suara notifikasi butik mewah, melainkan dengan deru kipas angin murahan yang berdecit seperti mengejeknya. Arjuna melihat perubahan itu setiap hari. Clarissa tidak lagi berpura-pura manis. Nada bicaranya dingin, tatapannya sering penuh hinaan terselubung. Ia tidak lagi menunggu Arjuna pulang. Kadang bahkan tidak peduli apakah Arjuna pulang atau tidak. "Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya," ucap Clarissa suatu malam sambil melempar tasnya ke sofa reyot. "Aku menikah denganmu bukan untuk hidup seperti orang gagal." Arjuna menatapnya lama lalu berkata pelan, "Aku masih suamimu, Clar." Clarissa tertawa kecil pahit. Suami yang tidak bisa memberiku apa-apa. Sejak malam itu jarak di antara mereka bukan lagi sekadar ruang, melainkan jurang. Clarissa semakin sering pergi, pulang larut, kadang dengan aroma parfum pria lain yang berbeda dari biasanya. Arjuna tidak pernah bertanya, ia hanya mencatat, dalam diam. Di saat yang sama Arjuna mulai menggerakkan pion-pionnya. Melalui Bayu, asisten pribadinya yang telah bekerja dengannya sejak masa awal Adi Chandra Group, Arjuna meminta penyelidikan tanpa jejak. Bukan hanya tentang Clarissa, tapi juga tentang pergerakan internal perusahaan. Bayu bekerja cepat dan senyap. Suatu malam di ruang kerja kecil rumah kontrakan itu, Bayu menyerahkan sebuah tablet kepada Arjuna. "Pak, ini hasil sementara." Di layar terpampang foto-foto Clarissa. Bukan foto biasa. Foto Clarissa di sebuah kafe remang-remang, tertawa manja, kepalanya bersandar di bahu seorang pria. Pria itu Arjuna kenal dengan sangat baik. Reno, direktur pemasaran Adi Chandra Group. Pria ambisius yang dulu Arjuna angkat karena melihat potensi besar dan keberanian mengambil resiko. Seseorang yang diberi kepercayaan, akses, dan peluang. Hubungan mereka sudah berjalan hampir 3 bulan, ujar Bayu hati-hati. "Dan ada percakapan yang Bapak perlu dengar." Audio diputar. Suara Clarissa terdengar manja, penuh keluhan. "Reno, aku capek hidup miskin begini. Arjuna itu benar-benar habis sekarang." Lalu suara Reno, rendah dan percaya diri. "Sabar sayang, posisi direktur utama sebentar lagi kosong. Semua orang tahu Adi Chandra butuh pemimpin baru setelah Arjuna jatuh. Aku kandidat terkuat." Clarissa terkikik. "Kalau kamu naik, aku mau semua yang dulu, lebih." "Tentu," jawab Reno. "Aku akan ceraikan istriku, kamu akan jadi nyonya direktur utama." Arjuna mematikan audio itu sendiri. Untuk pertama kalinya dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena kenyataan akhirnya telanjang tanpa sisa. Bukan satu, tapi 2 pengkhianatan dalam satu nafas. Istri yang ia lindungi, anak buah yang ia besarkan, keduanya kini berdiri di atas kuburannya, atau setidaknya kuburan yang mereka kira miliknya. Arjuna mulai sering pergi malam hari, bukan ke klub, bukan untuk menguntit Clarissa. Ia kembali ke tempat yang seharusnya, kantor pusat Adi Chandra Group. Di sana, tanpa satupun orang tahu identitas sebenarnya, ia menandatangani dokumen demi dokumen. Audit internal dipercepat, aliran dana ditelusuri. Nama Reno mulai muncul di laporan-laporan gelap, penggelembungan anggaran, suap proyek, pengalihan dana promosi. Semua bukti dikumpulkan dengan rapi. Sementara itu, Clarissa semakin berani. Ia tidak lagi menyembunyikan hubungannya dengan Reno. Ia mulai tampil di acara-acara sosial kecil bersamanya, meski belum resmi. Ia membiarkan dirinya terlihat, seolah dunia harus tahu bahwa ia telah menemukan jalan keluar. Suatu sore Clarissa pulang dan mendapati Arjuna sedang duduk di ruang tamu. "Kamu dari mana?"
Tanya Arjuna. Clarissa tidak repot-repot menjawab jujur. Mencari masa depan, sesuatu yang tidak bisa kamu berikan. Kalimat itu adalah paku terakhir. Arjuna menatap istrinya dengan tenang, terlalu tenang. Baik, katanya, lakukan apa yang menurutmu benar. Clarissa tidak tahu bahwa sejak malam itu perannya dalam hidup Arjuna telah berakhir. Yang tersisa hanyalah waktu, dan Arjuna telah menyiapkan panggungnya. Sebuah gala dinner besar perayaan ulang tahun Adi Chandra Group, tempat semua masker akan dilepas di bawah cahaya lampu paling terang. Pisau sudah terhunam, dan ia akan menghujam tepat di balik punggung mereka yang mengkhianati. Malam gala dinner Adi Chandra Group adalah peristiwa paling bergengsi tahun itu. Aula utama Hotel Bintang 7 dipenuhi cahaya kristal yang memantul dari langit-langit tinggi, seolah hujan berlian turun perlahan. Para tamu mengenakan setelan terbaik mereka, berbicara dalam nada rendah penuh ambisi dan kepura-puraan. Clarissa melangkah masuk bergandengan dengan Reno. Gaun merah menyala membalut tubuhnya dengan potongan berani, seolah ia sengaja ingin menantang dunia. Di wajahnya terlukis keyakinan bahwa malam itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan barunya. Ia tersenyum pada kamera, pada kolega, pada siapapun yang memandang. Senyum seorang wanita yang yakin ia akan menang. Reno berdiri tegap di sisinya, dadanya membusung. Malam ini menurutnya adalah malam pengumuman, malam ketika ia akan naik ke puncak kekuasaan Adi Chandra Group. Saat mereka berjalan melewati lobi, Clarissa melihat sosok yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Arjuna. Ia berdiri di dekat dinding, mengenakan kemeja lama berwarna abu-abu, tanpa jas, tanpa dasi. Terlihat seperti tamu yang salah alamat di antara kemewahan yang berkilauan. Clarissa tertawa kecil, lalu mendekat dengan langkah angkuh. "Ngapain kamu di sini, Arjun?" katanya dengan suara merendahkan. "Mau jadi petugas kebersihan atau nyasar?" Beberapa tamu melirik, penasaran. Clarissa mendekat lebih dekat, berbisik tajam. "Kamu memalukan, pergilah sebelum kamu mempermalukan dirimu lebih jauh." Reno ikut tertawa, menepuk bahu Arjuna dengan sok akrab. "Kasihan bro, dari manajer jadi pengangguran. Hidup memang soal siapa yang kuat dan siapa yang tertinggal." Arjuna menatap mereka berdua, tatapannya datar, tanpa emosi. "Nikmati malam kalian," ucapnya singkat. Clarissa mendengus dan berlalu. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kata terakhir Arjuna sebagai orang kecil di hadapan mereka. Acara dimulai. Lampu aula meredup, musik orkestra mengalun pelan. Pembawa acara naik ke panggung dengan senyum profesional. Hadirin sekalian, suaranya menggema. Malam ini bukan hanya perayaan ulang tahun Adi Chandra Group, ini adalah malam sejarah. Semua percakapan terhenti. Setelah periode transisi yang penuh tantangan, malam ini kami akan memperkenalkan sosok yang selama ini berada di balik layar, pemilik tunggal sekaligus direktur utama Adi Chandra Group. Bisik-bisik mulai terdengar. Reno menegakkan tubuhnya, Clarissa menggenggam lengannya lebih erat. Lampu sorot bergerak menyisir ruangan, lalu berhenti di pintu masuk utama. Pintu terbuka perlahan, dan dunia Clarissa runtuh. Arjuna melangkah masuk. Bukan Arjuna yang mereka ejek tadi. Pria itu kini mengenakan setelan jas bespoke hitam legam, potongan sempurna, jam tangan langka berkilau di pergelangan tangannya. 10 ajudan berseragam hitam mengiringinya. Langkah mereka serempak, disiplin, menggetarkan lantai marmer. Langkah Arjuna mantap, setiap tapaknya memukul kesunyian. Beberapa eksekutif senior berdiri spontan. Wajah mereka berubah. Ada yang terkejut, ada yang langsung menunduk armat. Clarissa mundur selangkah, tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin, bisiknya. Reno memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Arjuna naik ke panggung. Ia berdiri di balik podium emas, menatap lautan wajah yang kini membisu. "Selamat malam," ucapnya tenang namun suaranya penuh wibawa. "Saya Arjuna Adi Chandra." Satu nama, satu kalimat, cukup untuk merobohkan semua ambisi Reno. "Beberapa dari kalian mengira saya telah jatuh. Kapal ini dianggap kehilangan nahkoda, tapi kenyataannya saya hanya menunggu untuk melihat siapa yang tetap setia dan siapa yang mencoba mencuri kemudi." Matanya beralih ke Reno. "Reno, mulai malam ini Anda diberhentikan secara tidak hormat.
Audit internal menemukan penggelapan dana proyek, manipulasi laporan, dan pelanggaran etika berat. Suara gaduh meledak, wartawan mengangkat kamera. Reno terduduk lemas. "Pak, saya bisa jelaskan." "Tidak perlu, hukum akan melakukannya." Arjuna lalu mengalihkan pandangan ke Clarissa. "Dan kamu, Clarissa?" katanya tanpa nada marah, justru terlalu tenang. "Surat cerai sudah ada di rumah kontrakan. Kamu bebas mencari kemewahan, tapi bukan dariku." Clarissa menjerit. Ia berlari ke arah panggung. "Arjun, aku salah. Aku tertekan. Aku tidak tahu kalau semua ini..." Dua petugas keamanan menghadangnya. Clarissa meronta. Gaunnya kusut, air mata mengalir membasahi wajah yang dulu selalu performa. Reno juga diseret keluar berteriak memaki dan memohon. Keduanya diusir dari aula di hadapan ratusan tamu, kamera, dan sorotan lampu. Arjuna tetap berdiri tegak. Tepuk tangan bergema, bukan untuk kemenangan, melainkan untuk kekuasaan yang kembali ke pemiliknya. Namun di balik sorot lampu itu, hati Arjuna terasa kosong. Ia menang, tapi sesuatu telah mati. Kehancuran Clarissa tidak terjadi dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, hari demi hari, seperti bangunan megah yang retak dari dalam sebelum akhirnya ambruk tanpa sisa. Setelah malam gala yang memalukan itu, dunia yang dulu selalu terbuka untuknya mendadak menutup pintu rapat-rapat. Reno, pria yang ia yakini sebagai jalan keluar dari kemiskinan, berubah menjadi bayangan ketakutan. Begitu pemecatan dan penyelidikan hukum diumumkan, Reno menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada janji yang ditepati. Terakhir kali Clarissa melihatnya, Reno berteriak penuh amarah di sebuah parkiran gelap. "Ini semua salah kamu," bentaknya dengan mata merah dan wajah penuh panik. "Kalau saja aku tidak pamer hubungan kita, Arjuna tidak akan mencurigaiku." Setelah itu, Reno lenyap, meninggalkan hutang, kasus hukum, dan kehancuran yang tak bisa ditawar. Clarissa berdiri sendiri. Ia kembali ke rumah kontrakan kecil itu dengan sisa harapan yang rapuh. Namun, pintu rumah sudah terkunci. Di teras, koper-koper dan tas mahalnya tergeletak di dalam plastik hitam seperti sampah yang siap diangkut. Pemilik kontrakan menatapnya datar. "Mas Arjuna sudah melunasi semuanya, tapi beliau berpesan, Anda tidak diperbolehkan tinggal di sini lagi." Clarissa terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak punya tempat pulang. Ia mencoba bertahan dengan sisa uang di dompet, memesan hotel berbintang, tempat yang dulu ia anggap biasa saja. Namun, satu persatu resepsionis menggeleng. "Maaf Nyonya, sistem kami menolak reservasi Anda." Nama Clarissa telah menjadi kata terlarang di dunia yang dulu ia kuasai. Akhirnya, ia bermalam di sebuah losmen pengap di pinggiran kota. Dindingnya tipis, kipas anginnya berisik, dan kasurnya berbau lembab. Clarissa memandangi langit-langit retak, menyadari bahwa kecantikan dan nama besar tidak bisa membeli rasa aman. Hari-hari berikutnya lebih kejam. Video malam gala beredar tanpa ampun. Wajah Clarissa, tangisannya, dan teriakannya menjadi konsumsi publik. Industri yang dulu memujanya kini menutup pintu. Tidak ada satupun merek yang mau diasosiasikan dengan istri tidak setia yang menjual suaminya. Dalam keputusasaan, Clarissa melamar pekerjaan apa saja. Akhirnya, ia diterima sebagai staf kebersihan di sebuah mall mewah, tempat yang dulu sering ia datangi hanya untuk berbelanja tanpa menoleh harga. Seragamnya kasar, sepatunya sempit, dan punggungnya sering pegal karena harus berlutut membersihkan lantai marmer. Suatu siang, saat ia menggosok lantai di depan butik tas mewah, sepasang sepatu kulit mengkilap berhenti tepat di hadapannya. Clarissa mendongak. Arjuna. Ia berdiri tegak, tenang, ditemani seorang wanita sederhana dengan tatapan lembut. Bukan model, bukan selebritas, melainkan seseorang yang kehadirannya terasa utuh. Asisten baru Arjuna. "Lantainya masih kotor," ucap Arjuna dingin. Ia menjatuhkan selembar uang 100.000 ke lantai basah. "Anggap saja tip, kamu selalu menghargai uang, bukan?" Clarissa gemetar, air matanya jatuh, bercampur dengan air pel yang kotor. "Arjun, aku sudah tidak punya apa-apa, tolong hentikan." Arjuna menatapnya singkat. "Kamu masih punya satu hal, Clarissa, harga diri, dan kamu sendiri yang memilih untuk menjualnya." Ia berlalu tanpa menoleh.
Pukulan terakhir datang ketika Clarissa mencoba meminta bantuan ke satu-satunya tempat yang tersisa. Yayasan amal besar milik orang tua Arjuna, orang-orang yang dulu ia sebut kampungan dan tidak layak duduk sejajar dengannya. Di ruang pertemuan sederhana, Clarissa berlutut, menangis, meminta belas kasihan. Pintu terbuka, Arjuna masuk dengan langkah tenang. "Ibu, ayah, jangan biarkan wanita ini memanipulasi kalian. Dia tidak menyesali perbuatannya, dia hanya menyesali kemiskinannya." Ia menyerahkan dokumen tebal, bukti pinjaman rentenir atas nama perusahaan, tanda tangan palsu, dan aliran dana ilegal. "Aku sudah melunasi hutangmu, Clarissa, tapi hukum tetap harus berjalan." Clarissa gemetar saat petugas mendekat. 6 bulan kemudian, Clarissa duduk di balik jeruji besi, mengenakan seragam oranye yang kasar. Tidak ada cermin besar, tidak ada kamera, tidak ada pujian, hanya waktu dan penyesalan yang berjalan lambat. Sementara itu Arjuna berdiri di puncak gedung kantor barunya. Ia tidak lagi mengejar balas dendam. Ia mengalihkan kekayaannya ke hal-hal yang tidak berkilau tapi bernilai. Bayu menyerahkan laporan. Seluruh aset Reno sudah dialihkan ke panti asuhan. Arjuna mengangguk. Ia mengeluarkan foto pernikahannya dengan Clarissa, menatapnya sejenak lalu merobeknya dan membiarkannya jatuh ke tempat sampah. Kesetiaan bukan untuk diperdagangkan, dan cinta tidak pernah bisa diuji dengan harta. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Langit di atas kota tetap sama, namun hidup mereka kini berada di 2 dunia yang takkan pernah bertemu lagi.